Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, terima kasih Wazir Indra yang sudah memaparkan kepada kita semua tentang proses runtuhnya Utsmani. Yang mana ini adalah sesi 3 dari materi besarnya kembalinya sang pemimpin. Baik, tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan paparan materi, barangkali ada pertanyaan ataupun tambahan, boleh, ataupun ada referensi lain mengenai proses runtuhnya Utsmani, silakan untuk disampaikan. Alhamdulillah ini ada Kang Diki ya dari Bandung ya ini. Siti Erlangga, terus Pak Hermawan dan Dr. Arif dari Solo, Jawa Tengah. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan boleh disampaikan langsung atau boleh juga di chat. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan masuk dari Pak Hermawan Sastra. Pertanyaannya, bagaimana dengan negara kita? Berarti yang dimaksud ini Indonesia ya. Sudah runtuh apa belum? Pertanyaannya begitu. Karena tadi kalau melihat dari materi proses runtuhnya Utsmani, secara kesimpulannya bisa dikatakan bahwa Utsmani itu runtuh akibat hutang riba. Lalu muncullah pertanyaan dari Pak Hermawan, bagaimana dengan negara kita? Sudah runtuh atau belum? Nah, baik, mungkin bisa langsung dijawab, Wazir. Silakan. Yang Baik, lain silakan. terima kasih. Tuan Hermawan atas pertanyaannya. Ya, kalau melihat apa kekuatan rupiah bersama dolar, ya hari ini kita sama ketika waktu Krismon 98, yaitu di mana $1 sama dengan 16.000. Iya. Ya, negara kita ya alhamdulillahnya karena mungkin kita ini kaya akan sumber daya alam. Jadi kan sebenarnya olengnya nggak begitu terasa gitu bagi yang berkecukupan, tapi bagi masyarakat bawah, saya ketika ngobrol di sini di perkampungan gitu, dan saya pun kemarin baru beberapa hari yang lalu lah saya ngobrol penjual sayur. Saya sih nggak nanya bagaimana, tapi saya nyelok aja gitu tentang kondisi ekonomi gitu. Tiba-tiba tukang sayur itu kan curhat gitu. Iya ya, sekarang mah ekonomi itu dicari siang malam tuh tetap saja katanya serba kurang katanya. Tukang sayur padahal waktu tuh udah lebih dari yang dulu dikeluarkan lah, ditambahin untuk nyari uang, tapi tetap saja katanya maksudnya nggak kayak dulu. Akhirnya kan saya selok, berarti kan uang sekarang beda ya Pak sama orang dulu. Saya juga ngalamin waktu dulu, waktu kecil, ketika waktu sekolah harga mie ayam itu masih ada 1.000, antara 1.000 1.500 mangkok. Sekarang kan 10.000.
gitu. Dan dulu waktu saya kecil banget lagi SD itu, inget ibu saya kalau bawa ke pasar tuh bawa uang 10.000 aja tuh udah bisa, bandinginnya sekarang mungkin kayak 500.000 kali ya. Pokoknya penuh lah itu satu satu keranjang. Kalau dulu kan nggak bawa kresek gitu ya, jadi bawa 4 keranjang dari bambu gitu. Dan yang terbaru kan dengan indikasi menaikannya PPN juga kan itu sebagai tanda kan, karena kan negara ini hidupnya dari mana lagi kalau nggak dari pajak kan. Ya, jadi melihat indikasi seperti itu, ya kenapa presiden yang sekarang Pak Prabowo kan mencanangkan membuat batalion, setiap provinsi mencanangkan membuat batalion baru yang khusus untuk ketahanan pangan. Berarti kan beliau selaku negarawan udah mengerti tentang geopolitik ke depan. Makanya ya kita yang sudah mengerti jalan muamalah ini, yang mengikuti apa kajian ini dari awal sampai sekarang, ini kita bergerak minimal untuk diri sendiri dan keluarga dengan menyiapkan ketahanan pangan. Artinya kalau sebisa mungkin pengeluaran rupiah itu ya ditekan lah ya itu ya, eh, saya alami sendiri di sini di KWS kan, dengan hanya lokasi sedikit dengan luas 2.300. Ini pun belum maksimal secara penuh, tapi kalau udah maksimal penuh mungkin lebih lebih dari cukup lah menghidupi satu keluarga, semacam saya bawa keluarga. Ya dengan kita hasilkan pangan diri sendiri, artinya kan kita mengurangi pengeluaran. Dan itu dibahas kemarin waktu kajian di KWS tentang fungsi wakaf itu, kemakmuran. Itu salah satu solusi lah. Ya demikian kalau komentar dari saya. Ya kalau tanda-tandanya emang sudah berasa gitu mengenai kondisi negara kita hari ini, apalagi kan dengan banyaknya infrastruktur yang mangkrak kan, otomatis kan kalau namanya apalagi infrastrukturnya dari hutang kan pasti perlu dibayar kan gitu. Banyak sekali tuh kalau saya lihat di berita itu. Demikian Sidi Ilham, Tuan Hermawan, jawabannya. Baik, terima kasih Wazir Indra atas jawaban dari pertanyaan Pak Hermawan tadi. Silakan Pak Hermawan, jika ada pertanyaan tambahan dari jawaban Wazir Indra boleh disampaikan. Atau jika dirasa cukup juga alhamdulillah berarti sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Silakan. Alhamdulillah, ini ada Kang Diki. Kang Diki ini ahli sejarah, Masya Allah. Ahli sejarah. Baik, sebelum kita bacakan pertanyaan Kang Diki ini, kita persilahkan dulu Tuan Arif. Tuan Arif, ada yang disampaikan? Halo Tuan? Oh tidak ya? Baik, baik. Oke, ini pertanyaan dari Kang Diki Wazir. Kebetulan saya ada di lingkungan pendidikan tingkat sekolah dasar. Adakah pelajaran yang bisa kita ambil dalam konteks institusi pendidikan yang bisa kita lakukan misalnya dalam konteks kurikulum?
Ini mungkin sudah metode ini mungkin Wazir sudah menerapkannya ya. Karena kalau kita lihat siswa-siswa TBIM itu usianya usia sekolah dasar. Silakan Wazir, boleh ditanggapi adakah pelajaran yang bisa kita ambil dalam konteks institusi pendidikan yang bisa kita lakukan misalnya dalam konteks kurikulum yang kebetulan Kang Diki ini ada di lingkungan pendidikan tingkat sekolah dasar. Baik, terima kasih Kang Diki pertanyaan. Untuk kurikulum kan kita kan berdoa saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan menteri yang baru ini kan bisa ada terobosan yang terbaik lah, lebih baik daripada menteri sebelumnya. Tapi poin pentingnya ya ini sih entah ya mungkin ini karena kalau semantalang tapi nggak tahu juga gitu bahwa menteri yang sekarang ini yang merupakan teman dekatnya salah satu narasumber gitu ya, Amir Rizal Muiz, yang mudah-mudahan beliau bisa si masukan lah karena merupakan teman lah, dan mudah-mudahan kedepannya bisa ada masukan dari kita untuk pendidikan di negeri tercinta ini. Tapi untuk mengenai kurikulum itu ya kami sih sebenarnya diajarkan untuk mengedepankan dulu pengajaran untuk adab ya, untuk adab ke guru gitu kan, hormat ke guru gitu, dan calon-calon pemimpin itu ajarkanlah mereka untuk melayani. Baik melayani itu kan bisa berupa mengantarkan sebuah pensil ketika mungkin pensilnya jatuh apa gimana kan, itu teknisnya bisa diaplikasikan lah oleh, kalau para guru pasti udah ngerti. Pokoknya intinya ajarkan mereka adab dan lalu melayani, karena melayani itu adalah apa, embrio bagi seorang leader gitu lah, seperti itu. Jadi nanti kan kelak mereka karena terbiasa melayani, kelak mereka besar ditakdirkan jadi pemimpin, itulah harus melayani. Jadi konsep seperti kemarin yang dibahas di dalam metode Usmani itu tentang seorang sultan yang seperti penggembala para anak-anak kecil gitu. Jadi posisi anak-anak kecil itu diibaratkan seperti gembalanya beliau gitu. Tapi kan disitulah rahasianya, jadi kan dengan kasih sayangnya orang sultan untuk didik si gembalaannya itu, jadi skill-skill hebatnya nanti keluar lah. Cuma poin pentingnya yaitu ya, kalau yang ditekankan itu adab dan melayani, seperti itu. Ya walaupun itu kan kalau bagi tantangannya bagi saya di sini, karena mereka itu kan masyarakatnya sudah terbentuk. Jadi di sini tuh masyarakat di sini tuh kan jadi udah terbentuk dari 3 guru sini tuh. Jadi kan mereka itu kan backgroundnya tasawuf. Jadi mereka ininya di salafi tradisional. Lebih ke NU tradisional lah. 3 guru itu yang membentuk karakter dari masyarakat sini lah, satu kecamatan lah, satu karakter sama di sini tuh. Yaitu hebatnya guru zaman bahula tuh ya begitu. Ya guru tersebut yaitu Mama Madang, Mama Bakom, dan Mama Ketur Cianjur. Jadi itulah yang membentuk.
membentuk karakter mereka. Jadi apa namanya? Ya mudah-mudahan dengan fondasi dari pengajaran dari turun temurun itu bisa menyelamatkan bagi mereka. Demikian Kang Diki jawabannya. Silakan kembali ke Silakan Sidilham. kembali ke Sudirman. Baik, terima kasih Wazir Indra. Itulah jawabannya Kang Diki. Silakan. Jika ada yang kurang dari jawabannya boleh ditanyakan ulang. Jika tidak, berarti kita rasa jawaban Wazir Indra sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Kang Diki ya, Diki Arpiansyah. Ya silakan, masih ada waktu ya untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari tuan puan yang ingin bertanya mengenai proses runtuhnya Usmani yang tadi, atau juga pertanyaan lain juga ya silakan saja disampaikan. Oke, ya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hermawan. Ya ini di luar tema proses runtuhnya Usmani, tapi tidak menjadi masalah. Wazir, ini untuk pemula, bagaimana pendekatan penarikan zakat mal pakai dinar dirham bagi pemula? Berarti ini pendekatan penarikan zakat mal pakai dinar dirham kepada orang-orang yang baru mengenali dinar dirham. Silakan Wazir. Pertanyaan dari Pak Hermawan, pertanyaan kedua dari beliau. Iya, Iya. baik. Kalau sekiranya ada pasar di sekitar Tuan Hermawan, ya itu bisa diajak ke pasar muamalah terdekat. Jadi kan itu kan kembali lagi ke apa? Kalau namanya kita berzakat, ya kan agama sudah mengaturnya gitu. Dengan aturan, cuma kan permasalahannya kan kita terbentur eh, aturan kan selama ini kan masyarakat kan zakat dengan rupiah ya udah sah kan gitu. Tapi kan kita perlu belajar histori tentang uang kertas itu. Nah, mungkin pendekatannya dari pemahaman mengenai uang kertas itu sendiri gitu. Tentang sejarahnya bahwa di dalam uang kertas itu kan terdapat dua riba gitu kan. Seperti itu dari situ. Terus keduanya kan kalau kita menurut agama kan sebenarnya zakat yang sah itu kan pakai emas dan perak. Itu kan kalau sekiranya ya belum ini bisa ditanyakan ke kiai-kiai yang tradisional gitu, kiai-kiai kampung. Tapi kalau yang untuk membuka wawasannya, langkah baiknya yaitu dibawa ke pasar. Dan nanti insya Allah itu akan terbuka gitu dengan biasanya kan kalau orang zaman sekarang kalau lihat langsung ininya lebih ngeh gitu. Pada kadang kan kalau belajar dari buku tuh kok males gitu. Sekarang senangnya ke visual gitu. Seperti itu. Seperti itu jawaban dari saya, eh, Tuan Hermawan. Silakan ke Sidil Hamil. Baik, ya terima kasih Wazir Indra untuk jawaban dari pertanyaan kedua Pak Hermawan tadi mengenai pendekatan penarikan zakat mal menggunakan dinar dan dirham kepada masyarakat yang pemula. Pemula berarti pemula di sini maknanya baru mengenali dinar dirham. Silakan Pak Hermawan jika ada
pertanyaan tambahan dari jawaban yang tadi? Jika tidak, berarti pertanyaannya sudah bisa menjawab jawabannya sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Jadi tadi sedikit review, langkah awalnya adalah jika dekat dengan lingkungan pasar muamalah, bisa diajak ke pasar, baik itu menjadi pedagang atau menjadi pembeli atau sekedar datang saja. Nah, karena nanti dari pasar itulah akan melihat berbagai macam hal yang bisa menyempurnakan pemahaman mengenai dinar dirham dan zakat menggunakan dinar dan dirham, karena pasar muamalah itu adalah implementasi dari penarikan zakat dinar dirham, karena setelah zakatnya ditarik, zakat itu dibagikan kepada mustahiknya dan mustahik membelanjakannya di pasar muamalah. Silakan tuan dan puan yang lain, jika ada pertanyaan mengenai tema proses runtuhnya Utsmani atau pertanyaan lain juga boleh. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Tadi alhamdulillah ada 3-4 pertanyaan yang masuk. Semoga semua pertanyaan yang diajukan mendapatkan jawaban yang terbaik. Dan informasi untuk pekan depan kita kembalinya sang pemimpin ini sudah selesai. Jadi tadi Wazir Indra menyampaikan ada 3 part dan ini part yang terakhir. Nah, nanti pekan depan ada tema yang lain dan insya Allah dengan pemateri yang lain. Dan nanti Wazir Indra akan kembali di 2 pekan ke depan dengan materi yang berbeda tentunya. Baik, sebelum ditutup kita akan dengarkan terlebih dahulu kesimpulan dari materi pada malam hari ini mengenai kembalinya sang pemimpin part 3 proses runtuhnya Utsmani. Pada Wazir Indra disilakan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Sidi Ilham. Baik Tuan Puan, sebelum acara ini ditutup, saya menyampaikan kesimpulan bahwa dari peristiwa Utsmani ini yang belum lama meninggalkan kita, ya kita bisa banyak belajar tentang bagaimana kekuatan apabila ketika syariat itu ditegakkan dan selama orang yang menjalankannya itu taat dan patuh, maka syariat itu, penegakan syariat itu bertahan. Dan ketika konsistensi mempertahankan sebenarnya yang digambarkan Rasulullah ketika selesai perang Badar, bahwa perang yang lebih besar itu ya melawan diri sendiri, melawan nafsu kita. Makanya kita harus belajar mengendalikan nafsu kita. Termasuk ketika tuan puan udah mengerti jalan muamalah ini, ketika tuan udah mulai mau berkesimpulan untuk bergerak, menata mulai dari diri sendiri, keluarga, dan seterusnya, nanti akan apa datang, yaitu perang besar itu, yaitu melawan nafsu kita sendiri. Dan dari peristiwa Utsmani inilah bahwa kita digambarkan bahwa peristiwa itu tidak akan kembali, zaman Mulkiyah itu tidak akan kembali lagi, dan
kita akan masuk ke zaman yang benar-benar baru, zaman momos, zaman dimana kembali lagi ke fase awal ketika Islam itu terbentuk, kembali ke tatanan pola kehidupan sebuah kota kecil yang bernama Madinah Munawwaroh. Nantikan pembahasan saya berikutnya, yaitu tentang kembali ke Madinah. Demikian tuan-puan, tetap semangat dan semoga diberikan kesehatan semuanya. Bagi yang berkeinginan untuk membuka pasar-pasar, semoga Allah SWT mudahkan, dan yakinlah bahwa kita akan berjuang untuk mewujudkan yang hak, maka insya Allah mudah-mudahan dengan cara-cara yang begitu. Demikian Sidilham dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saya ucapkan terima kasih banyak kepada Masjid Indra Hafidullah yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga bagi para tuan dan puan peserta kajian muamalah edisi ke-40 yang sudah berkenan hadir dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, semoga ada hikmah yang bisa kita dapatkan bersama-sama dari kajian online pada malam hari ini. Kita tutup bersama-sama kajian online malam hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sirru barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya selaku moderator. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.